bertutur pada pagi hari ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni agama Islam. Terima kasih kepada Ibu Yuliana Nisi dan teman-teman yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi tentang dampak penjajahan dan perjuangan bangsa Indonesia. Saya Fiansi sebagai moderator dan teman-teman saya Samsul Arif sebagai pemateri. Abstrak. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi bangsa Indonesia, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penjajahan terhadap masyarakat Indonesia serta perjuangan yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan. Dalam kajian ini dibahas bagaimana eksploitasi sumber daya alam dan budaya oleh penjajahan mengakibatkan ketidakadilan dan penderitaan bagi rakyat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai bentuk perlawanan yang muncul mulai dari gerakan bawah tanah sehingga perjuangan bersenjata. Melalui analisis sejarah dan konteks sosial, ditemukan bahwa semangat perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya memahami sejarah penjajahan dan perjuangan kemerdekaan sebagai dasar untuk memperkuat identitas bangsa dan mendorong kemajuan di masa depan. Kata kunci: penjajahan, dampak sosial, ekonomi, politik, perjuangan, kemerdekaan, perlawanan, identitas bangsa, sejarah, eksploitasi sumber daya. Pendahuluan. Pada masa kolonialisme, terutama di bawah kekuasaan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 3 abad, dimulai pada awal abad ke-17 ketika VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, kekuasaan Belanda diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami penindasan yang berat. Sistem ekonomi dan politik diatur untuk kepentingan kolonial dengan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi. Mereka menanamkan komoditas ekspor seperti kopi, gula untuk Belanda. Kehidupan sosial juga terpecah karena adanya perbedaan kelas antara pribumi non Eropa dan kelompok Tionghoa. Masyarakat pribumi cenderung mengalami kesulitan ekonomi dan pendidikan yang terbatas. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1942, kondisi masyarakat tidak banyak membaik. Walaupun Jepang awalnya disambut sebagai saudara tua yang diharapkan membawa pembebasan dari kolonialisme Barat, kenyataannya penduduk Jepang sangat keras. Jepang memberlakukan kerja paksa atau romusa yang menyebabkan penderitaan dan kelaparan. Mereka juga memobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung upaya perang. Meskipun begitu, penduduk Jepang juga membuka jalan bagi kebangkitan nasionalisme dengan mendukung pendidikan militer dan politik bagi pemuda Indonesia yang akhirnya berperan penting dalam persiapan kemerdekaan. Kolonialisme merupakan istilah yang berasal dari kata kolonus, artinya adalah menguasai. Oleh sebab itu, kolonialisme dapat dimaknai sebagai sesuatu upaya yang dilakukan suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar negaranya. Adapun tujuan dari kolonialisme
Ciri-ciri utama terjadinya kolonialisme adalah penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah untuk dibawa ke negara asal penjajah tersebut. Biasanya proses kekuasaan ini berlangsung cukup lama karena dukungan militer yang kuat. Terakhir, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan kajian literatur dan pencarian literatur. Dalam metode ini, penelitian mencari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan topik. Selanjutnya, pembahasan yang dirasa oleh teman-teman saya. Penjelasan dampak kolonialisme di berbagai bidang. Pertama, dampak kolonialisme di bidang politik. Dan jelas satu akta sudah berdasarkan dasar pemerintahan modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat, julukan bupati adalah turun temurun dan mendapat bupati dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamangku Raja yang dulu berdasarkan garis keturunan sekarang dari sistem kepegawaian. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan kembalinya menjadi wilayah tertentu. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan, sehingga pluralisme dominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan milik kerajaan kurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran bias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Dalam badan yudikatif distruktur tersebut, pemerintah kolonial membagi badan badan yudikatif macam masyarakat di India Belanda. Badan-badan tersebut terdiri dari peradilan untuk Eropa, orang simulasi, dan peradilan orang pribumi. Dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda, di sisi lain membawa undang tersendiri. Sedikit banyak tidak punya banyak bahasa serapan berasal dari bahasa Belanda. Portugis dan Inggris misalnya, handuk menjadi handuk, sepatu menjadi sepatu, buku menjadi buku. Selain kosakata, ternyata di dalam bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru dari bahasa kita. Misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional atau tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lalu. Semua bangunan tersebut bisu dan sulit percaya. Hingga dampak kolonialisme di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Agama ini dibawa oleh misionaris Gonzales Grosso, Fernão Pinagra, dan Simon Vaz. Kedatangan Portugis dan membawa semangat 3G, God, Glory, dan Prosper. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian dengan menjadi industri perkebunan. Praktik monopoli perdagangan jadi protokol yang diterapkan oleh PLC dengan tiba-tiba mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan Indonesia. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan, PLC memanfaatkan para penguasa tradisional dengan disebut dijalankan sistem direktur dalam penyerahan warisasi. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan antara lain munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan mana. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di pertumbuhan. Dampak di bidang sosial. Penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 membawa dampak sosial yang mendalam dan kompleks. Salah satu dampak paling nyata adalah terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat. Jepang menerapkan kebijakan yang mengutamakan mobilitas sosial dalam kalangan tertentu, terutama bagi mereka yang berkolaborasi dengan pemerintahan Jepang, bukan di bidang pemerintahan. Saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat kolonial yang berasal dari orang Eropa seperti
namun orang Indonesia mempertahankan atau bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun di sisi lain, hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang dalam beberapa hal bagi Jepang menindas rakyat Indonesia. Dampak di bidang militer. Selain sekolah-sekolah yang bersekolah, Jepang juga mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang-orang Indonesia yang bergabung dalam organisasi militer dan militer. Beberapa organisasi militer yang didirikan oleh Jepang di Indonesia B. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. 1. Budi Utomo, 10 Mei 1908. Budi Utomo lahir dari pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan School to Note of Lady Fair oleh beberapa mahasiswa, antara lain Saitomo, Gunawan, Mangkukusomo, Yomre, Saleh, dan Soleiman. Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain atau Belanda. 2. Sarekat Islam, 10 September 1912. Pada tahun 1905 didirikan sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islami di Jakarta. Kemudian pada tahun 1911 Sarekat Dagang Islam di Bogor. Tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam antara lain untuk menentang kecurangan perdagangan Tionghoa yang menjual bahan dagang dengan gizi, menjual barang busuk dengan harga murah. Indonesian Parties, 25 Desember 1912. Tujuan pembentukan Indonesian Parties yaitu nasib kaum Indo yang pada masa itu dianggap sebagai golongan yang dilupakan oleh bangsa Belanda. Indonesian Parties memiliki tujuan Indo merdeka. Dasarnya adalah nasionalisme Indes. Perlawanan terbuka yang dilakukan belakang oleh bahasa Indonesia pertama kalinya terjadi di hanya 8 bulan setelah beberapa kota sempat membantu kemudian kemudahan bagi Jepang menguasai daerah mereka. Perlawanan itu terjadi di Chot Kiong, Bali, dekat Lok Siumawe, dipimpin oleh seorang ulama muda Teku Abdul Jalil. Ulama yang dipimpin bahasa ini menyamarkan Jepang dengan serta di masa ajaran Islam. Dia juga meminta kewajiban pelaksanaan Seikeirai dan dianggapnya membuat matahari. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan dari Riau, Lok Siunawe, Echot Pinien. Pasukan yang dilengkapi dengan senapan, mesin mortar, dan jenis senjata lainnya itu dihadapi oleh murid-murid Abdul Jalil yang pada umumnya menggunakan senjata tradisional. Perlawanan peta di Blitar. Pada 14 Februari 1945, kota Blitar dikejutkan dengan kejadian yang mengejutkan. Sepasukan prajurit peta bela tanah air, pimpinan Sodarco Supriyadi, Sodarco Muradi, dan Sodarco Sinanto melakukan perlawanan terhadap pimpinan Jepang. Selain juga dilakukan diskriminasi dari banyak prajurit Jepang, pemberontakan tersebut dipicu juga oleh kemarahan anggota peta terhadap pimpinan Jepang yang kerap membuat penderitaan kebebasan. Ketika pemberontakan itu gagal, maka pihak Jepang menghukum sekeras-kerasnya para pelaku. Dari 421 anggota peta ditarik akibat 78 diantaranya langsung dipenjara, termasuk Muradi dan Sunanto yang dituntut hukuman mati pada tanggal 1 Mei 1945. Supriyadi sendiri hingga kini masih tak jelas ibanya. Beberapa kalangan yang bahwa sesudah itu keberontakan berhasil dipadamkan. Supriyadi langsung ditangkap dan dihukum mati di suatu tempat yang berhasil. Perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan kasar serta di Jepang terhadap penduduk seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil merupakan sebab terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat.
Kekejaman Jepang semakin meningkat sejak permulaan tahun 1943. Orang-orang yang dicurigai ditangkap bahkan dihukum pancung di muka umum. Pada 16 Oktober 1943, kurang lebih 20 orang mengadakan pertemuan di gedung bioskop Merdeka Sepata di Pontianak. Mereka mengadakan perlawanan pada tanggal 8 Desember 1943. Rencana ini diketahui oleh Jepang berkat laporan mata-mata mereka. Seminggu setelah itu, pertemuan di bioskop Merdeka Sepata itu, Jepang melakukan penangkapan besar-besaran. Mereka yang ditangkap kemudian dibunuh, termasuk Sultan Pontianak Syarif Muhammad Ibrahim Syafuddin. Di antara mereka ada yang dipancung, orang-orang yang dibunuh itu dikuburkan di Manggar dekat Pontianak. Strategi kerjasama dalam menghadapi konflik Jepang selama 3,5 tahun. Bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga perlawanan terbuka. Kelompok nasionalis yang telah ada sejak masa pergerakan memiliki reaksi dan strategi yang berbeda dalam menghadapi Jepang. Pembentukan reformasi pun berkedudukan di Jawa. Anggota BPUTK terdiri atas berbagai golongan dan berasal dari berbagai daerah. Di antara mereka ada yang berasal dari golongan nasionalis, golongan agama, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, Indo, aristokrat, jurnalis, dan sebagainya. Selain itu, ada 2 orang tokoh pembina yang menjadi anggota BPUTK, yaitu Siti Sukartina yang merupakan tokoh Bidipay dan Maria Ulfa yang merupakan tokoh pergerakan perempuan sejak masa kolonial. Keberadaan BPUTK ini sangat besar artinya bagi perkembangan sejarah Indonesia nanti. Peran utama BPUTK adalah merumuskan negara dari Konstitusi Indonesia. Sidang pertama BPUTK pada 29 Mei 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Dalam sidang tersebut ada 4 tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadi Kusumo, Supomo, dan Soekarno. Pada hari terakhir dari sidang itulah Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang dia namakan Pancasila. Selain menggunakan dasar negara, BPUTK juga menyusun rancangan konstitusi atau undang-undang dasar bagi Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUTK kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945, hanya beberapa saat sebelum kemerdekaan. Untuk melanjutkan tugasnya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1945 sebagai Ketua PPKI saat Jepang sudah dianggap dikalahkan pasca pengeboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika. Pembahasan sudah selesai, kita buka sesi tanya jawab. Mengapa Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Bagaimana peran tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro dan Cisnagian dalam melawan penjajahan? Bagaimana pendapat nanti terkait Indonesia dijajah oleh Belanda 3,5 abad lamanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Baidi. Mengapa Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia? Bahasa Jepang. Karena Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia, termasuk dalam bidang bahasa dan budaya seperti penggunaan bahasa. Bukan hanya pembatasan dalam penggunaan bahasa Barat, tetapi juga saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat kolonial berasal dari orang Eropa disingkirkan. Namun orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Jadi pada pendudukan Jepang dilarang penggunaan bahasa Belanda dikarenakan Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Faris. Bagaimana pendapat Antum terkait
Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad. Apakah itu benar? Menurut saya, baik. Menurut saya ini benar. Karena saya mengambil dari pendapat sejarawan D.S. Unival dalam karyanya Netherlands India yang berjudul History of Rural Economy, yang mencatat penjajahan kolonial Belanda selama lebih dari 3 abad mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia dan segi ekonomi maupun sosial. Jadi saya mengambil dari pendapat sejarawan ini dengan karya ilmiahnya yang berjudul Netherlands India. Jadi menurut saya ini benar. Ya, Belanda melakukan penjajahan lebih dari 3,5 abad. Saya akan menjawab pertanyaan dari Belanda. Memainkan peran sangat penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda, khususnya selama perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 sebagai perlawanan. Diponegoro menentang kebijakan biasa kolonial Belanda yang dianggap menindas rakyat Indonesia, seperti pajak yang sangat berat dan sistem kerja paksa. Diponegoro tidak hanya berperan melakukan tetapi juga dalam dukungan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat adat, ulama dan petani. Yang menyebabkan bangsa Belanda berhenti menjajah Indonesia. Apakah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia akan disebut sebagai perjuangan untuk rakyat Indonesia? Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran budaya politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Apakah tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila sekarang? Saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan jiwa entrepreneur? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Kio. Jiwa entrepreneur adalah jiwa sebagai seorang pencipta, sebagai seorang pencipta atau pembuat karya-karya. Jadi kita dijadikan sebagai penghasil bahan baku mentah, kita jadikan budak. Jadi jiwa kita sebagai orang yang menghasilkan, yang menciptakan bahan baru hilang. Ya. Terima kasih adik saya Mas. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Anita. Apakah perjuangan untuk kemerdekaan itu saya dikatakan sebagai kemerdekaan rakyat Indonesia? Ya, bisa dikatakan kemerdekaan Indonesia dikatakan sebagai kemerdekaan rakyat Indonesia. Tapi penjajahan bangsa kolonial itu terpusat pada daerah-daerah penghasil rempah-rempah yang terbanyak. Dan juga para tokoh-tokoh pahlawan biasanya ada di daerah yang berpusat di daerah Jawa sana. Jadi masyarakat yang jauh dari daerah pusat kekuasaan kolonial pada zaman itu tidak bisa ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun pengaruh dari penjajahan kolonial itu masih tetap terasa oleh daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan kolonial Belanda. Jadi ini bisa dikatakan sebagai perjuangan sebagai kemerdekaan rakyat Indonesia karena mereka merasakan dan memberikan semangat saja, tidak bisa memberikan ikut andil dalam badan mereka ikut berperang, tidak, tapi hanya bisa berdoa, tetap semangat berdoa dan memberikan semangat dari jauh-jauhan karena pusat pemerintahan kolonial waktu itu hanya berpusat di daerah-daerah Jawa saja. Jadi mereka tidak bisa ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi rakyat di Jawa juga ikut terlibat. Karena semua rakyat itu dijadikan bawahan, dijadikan budak. Nah, rakyat seperti rakyat Jawa kan ikut terlibat. Seberapa besar sih keterlibatan rakyat di luar kota itu? Di luar kota, di luar Jawa itu? Mereka memang masih tidak berani untuk
menunjukkan perlawanan yang aktif terhadap penjajahan kolonial karena mereka memikirkan masa depan keluarganya. Jika mereka melakukan perlawanan, siapa yang akan melindungi para anak atau keluarganya? Jadi perlawanannya tidak terlihat, sangat tidak terlihat. Namun ada saja keputusan dari pemerintah kolonial yang mereka lawan sehingga mereka dihukum, dicambuk, dan dipekerjakan paksa akibat melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Terboy, apa yang menyebabkan bangsa Belanda berhenti menjadi Indonesia? Yang menyebabkan Belanda berhenti menjadi Indonesia dikarenakan ada bantuan dari Jepang. Ada bantuan dari Jepang yang membantu mengusir kekuasaan kolonialisme pada tahun 1922. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua karena mereka berasal dari Asia. Kita sesama Asia harus saling membantu, dan dia menjanjikan kepada Indonesia kemerdekaan dengan mengusir kekuasaan Belanda dari Indonesia. Namun walaupun Jepang awalnya disambut sebagai saudara tua dan diharapkan membawa pembebasan dari kolonialisme Barat, kenyataannya penduduk Jepang sangat keras. Jepang melakukan kerja paksa Romusa yang menyebabkan penderitaan dan kelaparan. Jadi hanya janji saja yang disampaikan. Jadinya membantu Iya, sama-sama. di Pancasila kita. Baik, saya bertanya sekarang. Dalam sila kemanusiaan adil dan benar. Pada zaman penjajahan Belanda kolonial, pemerintahan Belanda membagi badan jenis terakhir menjadi 3 macam golongan kan. Masyarakat Hindia Belanda terdiri dari kerajaan untuk Eropa, orang timur asing, dan kerajaan orang timur. Jadi ini dibedakan kastanya. Jadi ini sangat tidak adil ya, karena dibedakan menurut kasta dan kasta dan kekuasaan. Sekarang saja masih banyak seperti itu. Dalam pengambilan keputusan untuk pengadilan masih bisa kita akali dengan kekuasaan kita. Dengan kita punya orang dalam, jabatan tinggi orang tua kita bisa bebas berhukum. Seperti ini juga, ini menindas orang yang tidak punya kedudukan atau orang yang bisa dibilang tidak berpengaruh, karena ada kasta ini kerajaan untuk orang pribumi, karena orang-orang pribumi dijadikan budak saja dulu, dan persamaannya sekarang pengambilan keputusan pengadilan itu tidak adil. Berarti sekarang Masih, ya. Baik, terima kasih. Kelompok paling tinggi ya. Kesimpulan, penjajahan kolonial Belanda selama lebih dari 3 abad mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kebijakan monopoli dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan ketidakadilan yang mendalam dan memperlihatkan kesenjangan sosial. Pendudukan Jepang antara tahun 1942 hingga 1945 membawa dampak yang tidak kalah parah. Jepang menerapkan sistem yang lebih represif dan brutal, termasuk kerja paksa dan penyiksaan. Penelitian sejarah Ben Anderson dalam buku Japan in a Time of Revolution mengungkapkan bahwa meskipun Jepang berusaha membangun propaganda untuk mendukung kemerdekaan Asia, tindakan mereka justru memperparah penderitaan rakyat Indonesia. Rakyat semakin menyadari pentingnya bersatu melawan penjajahan dan Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak terlepas dari peran atau Hatta dan tokoh-tokoh lainnya yang menjadi penggerak utama dalam gerakan kemerdekaan.
Melalui organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Perhimpunan Indonesia, mereka menggalang ikutan rakyat dan memperluas ide-ide nasionalisme. Akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil pada 17 Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Momen tersebut bukan hanya simbol kemenangan, tetapi juga tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dengan mengingat kembali sejarah perjuangan ini, kita diingatkan akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, serta menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.